Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, silakan teman-teman yang belum siap bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, ya, baik itu mungkin kamera dan lain sebagainya. Apabila sudah siap, bisa silahkan untuk open kamera. Kemudian kita akan segera mulai perkuliahan. Tolong semua bisa mengopen kamera kalau sudah siap. Jangan sampai tidak open kamera, karena kalau tidak open kamera langsung saya close dari room ini. Ya, silahkan bagi yang sudah siap segera membuka kamera. Kemudian kalau yang belum siap segera siap-siap. Bentar lagi perkuliahan akan saya mulai. Ini ku tunggu. Nafisha belum kelihatan tempat saya, Rikota belum, Zulfia belum, Silva, Prasasti, Devanti, Ardita belum muncul, Minarsi, Silva Prasasti, Ardita juga belum muncul. Mana nih Ardita? Yuk, segera dimulai ya. Silakan segera untuk yang belum siap. Masih ada Silva dan Ardita belum open kamera. Minarsi juga belum. Koirunisa sudah ya.
ngomong mungkin aku Oke, kita mulai ya. Silakan salah satu dari kalian bisa memimpin doa belajar. Silakan. Yuk, silakan dipimpin doa belajar. Salah satu. Yuk, silakan dipimpin doa belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih sudah dibantu untuk pimpin doa. Selamat datang dan alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan ini. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan dari yang sebelumnya sudah kita lakukan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar berkaitan dengan result control, dan kita sekarang akan mencoba untuk mempelajari pengendalian-pengendalian yang lain. Jadi mata kuliah ini namanya Sistem Pengendalian Manajemen. Tentu kita kalau bicara dari judul mata kuliahnya aja pengendalian, ya. Nah, kalau pengendalian berarti kita belajar apa-apa saja yang menjadi pengendalian atau hal-hal yang perlu dikendalikan di dalam perusahaan atau manajemen. Ya. Jadi saya ulangi, hari ini kita melanjutkan perkuliahan sebelumnya, ya, dengan harapan teman-teman bisa lebih paham lagi berkaitan dengan pengendalian. Ya. Sudah muncul share screen saya? sudah. Oke, jadi bab 4 ya. Sekarang kita masuk ke bab 4 atau pertemuan keempat, yaitu kita akan mempelajari berkaitan dengan action, personil, and culture control. Culture control. Judulnya pakai bahasa Inggris ya, tapi saya akan mengajarkan pakai bahasa Indonesia. Oke. Action, personal, and culture controls. Nah, apa itu teman-teman semua berkaitan dengan mata kuliah kita? Ini kalau yang action ini adalah tindakan. Kalau personel itu adalah budaya orangnya. Sekarang kalau culture adalah budayanya. Tindakan, orang, dan budayanya menjadi satu kesatuan dalam satu bab. Jadi kalau sebelumnya kita mengontrol hasil, ya, mengontrol hasil result control. Nah, sekarang kita mengontrol action, personal, dan culture-nya. Ya. Nah, teman-teman, kenapa kok kita membahas berkaitan dengan mata kuliah ini di bab ini ya? Karena tantangan perusahaan adalah dia mendapatkan orang yang berkompeten. Tantangan perusahaan dia harus bisa mempekerjakan orang yang memiliki kemampuan dan mau untuk bekerja. Ya, mampu dan mau untuk bekerja.
Ya, misalnya kalian pengen kerja di sebuah perusahaan. Sekarang langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan dari sekarang sehingga nanti kalian bisa dikatakan mampu dan mau untuk bekerja di sebuah perusahaan. Ya. Nah, itu tantangan dari perusahaannya. Kalau sekarang sudah mampu dan mau, lalu bagaimana dua bisa menciptakan budaya yang baik. Nah, budaya yang baik adalah budaya yang bisa membuat perusahaan semakin bergerak maju. Bergerak maju berarti profitnya semakin naik, ya. Nah, dua hal ini yang dicari oleh perusahaan. Jadi sekali lagi, saya akan mencoba mengajarkan kepada teman-teman berkaitan dengan tindakan, ya, tindakan orang dan budayanya dalam perusahaan. Kalau sekarang ini kalian sebagai mahasiswa, apa tujuan kalian untuk berkuliah? Jadi saya berangkatnya dari situ ya. Meskipun ini mata kuliahnya adalah mata kuliah manajemen, sistem pengendalian manajemen, di mana kasus kita adalah sebuah perusahaan, nah, tapi kalian di sini belajar di fakultas ekonomi, ya. Kalian belajar di fakultas ekonomi. Kalau kalian belajar di fakultas ekonomi, konsekuensinya adalah kalian akan selalu bersinggungan atau berhubungan dengan yang namanya perusahaan atau company atau organisasi yang mencari untung atau laba. Baik itu kalian akan memiliki perusahaan, baik itu kalian akan memiliki membuka usaha atau kalian akan menjadi pegawai atau tenaga kerja dari sebuah perusahaan. Sekarang kalian sudah semester 4 ya. Di sini semester 4. Nah, sekarang tujuan kalian untuk kuliah itu apa? Ya, tujuan kuliah kalian itu apa? Jadi sekarang saya balik ya. Jadi biasanya kan pendekatannya dari perusahaan dulu apa teori gitu ya. Saya nggak mau seperti itu karena kalian pasti akan pusing mengingat-ingat istilahnya. Nah, sekarang saya akan berangkat dari kasus kalian dulu. Ya. Kan ini materinya tentang tenaga kerja. Ya, kontrol tenaga kerja, mengendalikan tenaga kerja. Piye carane perusahaan itu bisa mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten, mampu dan mau untuk bekerja. Artinya tenaga kerja yang berkualitas. Kalian di semester 4 ini mau bekerja atau mau membuka bisnis, kalian pasti akan bersinggungan yang namanya tenaga kerja. Entah itu kalian jadi tenaga kerja atau kalian memiliki tenaga kerja. Ya. Nah, jadi pendekatan kita dalam materi kuliah ini kita kembalikan lagi ke kita-kita. Ya. Apa yang menjadi tujuan kalian berkuliah sehingga nanti kita mempelajari materi ini itu lebih mudah. Ya. Bagaimana kita mengendalikan pegawai bisa masuk perusahaan dengan baik. Ya, bagaimana perusahaan bisa men-screening, menilai mana orang-orang yang banyak yang berkompeten bisa diajak kerja di perusahaannya. Gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu dari kalian, apa tujuan kalian berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Salatiga? Yuk, satu-satu dulu ya dari Elsa. Coba, Elsa apa? Iya Pak, bagaimana? Tujuan saya kuliah di IAIN Salatiga adalah ingin menjadi staf administration dan menjadi pembisnis yang semoga sukses. Oke, staf administrasi di perusahaan apa pengennya? Pengennya sih di perusahaan seperti kayak bank gitu loh Pak. Bank konvensional atau syariah? Syariah. Oke, syariah. Ya. Nah, terus yang kedua, makasih ya Mbak Elsa. Iya Pak, sama-sama. Nafisha, Mbak Nafisha. Pak. Pengen apa tujuannya kuliah di IAIN Salatiga? Yang pertama sih mencari pengalaman dulu, Pak. Yang kedua mencari ilmu, relasi. Terus ya itu Pak, nanti supaya bisa dapat kerja gitu Pak. Kerjanya di mana? Admin kantor. Oke, kantornya apa? Kantor perusahaan apa? Belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Ya, oke. Iya. Nah, satu lagi coba Mas Ahmad Ulinuha.
Ya, baik Pak. Tujuan saya sebenarnya saya belum punya tujuan di IAIN, Pak. Oh, belum Cuma punya. tempat pelarian terakhir, Pak. Ya, di situ setelah saya kuliah kok dari desa saya itu banyak apa namanya korupsi administrasi seperti itu. Jadi saya eh, berkomitmen untuk merubah desa saya, Pak, taat administrasi seperti itu, Pak. Oh gitu, ya. Iya. Oke, oke. Taat administrasi ya. Oke. Nah, Oke. taat administrasi. Ya. Nah, oke. Gini ya. Jadi ketiga cita-cita tadi kita bisa simpulkan bahwa kalian akan selalu berhubungan dengan orang lain ya. Yang namanya staf administrasi kalian akan berhubungan dengan bank syariah, ya. Terus kalau kalian pengen kerja di kantor pasti kalian berhubungan dengan perusahaan, ya. Kalau kalian pengen taat administrasi untuk desa kalian, kalian pasti akan sebagai pegawai di kelurahan atau apapun, itu kan sebuah instansi, ya, sebuah instansi. Ya, instansi. Nah, oleh karena itu sekarang kita coba mengupas apa yang sudah kalian siapkan, ya. Apa persiapan kalian untuk bisa mencapai 3 hal ini gitu loh. Nah, oleh karena itu yang namanya kita mengendalikan pegawai tenaga kerja, si perusahaan itu akan ngetes, tidak asal terima ya. Tidak asal terima, perusahaan ini pasti akan ngetes. Misalnya satu, tes administrasi dulu. Misalnya di sini syaratnya adalah harus S1. Jurusannya apa? Misalnya perbankan syariah. Wes. Dua, akan ada nanti wawancara, ya, wawancara. Terus yang ketiga, tes kesehatan. Yang keempat, psikotes, ya, psikotes dan sebagainya. Nah, 4 hal ini itulah yang dijadikan alat untuk bisa mengontrol atau di sini namanya personil kontrol, ya. Personil kontrol itu berarti kita mengendalikan pegawai-pegawai yang masuk. Jangan sampai yang masuk itu tidak bisa sesuai dengan kriteria kita, bukan sarjana perbankan syariah gitu misalnya. Atau tes kesehatannya tidak layak, atau psikotesnya jelek. Nah, oleh sebab itu kalian sebagai orang yang berkeinginan masuk di sebuah perusahaan atau instansi, kalian harus bisa tahu apa personel kontrolnya mereka, gitu ya. Apa yang mereka jadikan syarat untuk bisa menilai kalian dan kalian pelajari itu sampai lulus nanti gitu loh. Jadi yang namanya kuliah itu tidak serta-merta hanya mengikuti kuliah saja atau kegiatan kampus, organisasi, tidak hanya itu, tapi juga kalian mencari ya, mulai screening dari sekarang ya, mencari di Google banyak ya. Misalnya lowongan kerja bank syariah itu apa sih syarat-syaratnya? Misalnya ini, tek 1 2 3 4. Oke, kalau gitu saya belajar dari sekarang. Saya mau bisa melolos 4 tes ini gitu. Nah, kalau kalian sudah lolos, kalian akan masuk di perusahaan. Nah, kesimpulannya akan saya ajarkan di mata kuliah ini adalah kalian sebagai tenaga kerja harus memantaskan diri. Jadi personal control ini dia bersifat memantaskan diri, ya, memantaskan diri untuk bisa masuk, artinya dalam kata lain rekrutmen. Jadi kalau bahasanya adalah rekrutmen ya. Jadi ketika masuk itu rekrutmen dulu. Mana nih yang bagus? Mana nih yang berkompeten? Gitu. Itu yang pertama, ya. Yang pertama memantaskan diri dulu bagi perusahaan. Ya. Nah, yang kedua apa, Pak? Nah, yang kedua baru kita apa? Melakukan peningkatan, ya. Peningkatan kualitasnya. Misalnya nih, sudah masuk di kualitas yang nomor 1 ya. Misalnya kualitasnya nilainya 8. Terus ditingkatkan jadi 9 dengan apa? Training and apa? Training itu apa? Pelatihan gitu loh. Pelatihan dan pengembangan. Training and development gitu loh. Training dan development. Ya. Jadi alurnya jelas ya.
baik kalian atau perusahaan itu kan pasti akan bersinggungan. Entah itu kalian akan bekerja atau kalian itu punya usaha. Ya enggak? Kalau kalian punya usaha, kalian akan mencari pegawai. Kalau kalian mau menjadi tenaga kerja atau pegawai di sebuah perusahaan, kalian pasti akan menjadi job seeker atau memantaskan diri untuk bisa masuk dulu. Artinya nilai kalian harus 8 dulu gitu loh. Ya. Nah, setelah kalian masuk, kalian baru ditingkatkan oleh perusahaan. Nah, kalau yang nomor 2 itu adalah wewenangnya dari perusahaan, bagaimana cara meningkatkannya. Ya. Gitu loh. Jadi alurnya jelas ya, teman-teman ya. Dari misalnya tadi saya jelaskan dari sini, dari depan. Yang namanya kita mengontrol itu dari depan ya, dari depan. Kalau perusahaan mengontrol berarti dari proses rekrutmen dulu dikontrol. Jadi nek pegawai itu kalian mau masuki ya kalian harus punya indikator, punya syarat-syarat supaya pegawai itu bisa masuk, indikatornya harus apa kan gitu. Supaya apa? Kalian bisa mengontrol tenaga kerja kalian. Oh, tenaga kerja yang masuk di tempat saya itu yang kompeten, yang bagus, yang bisa bekerja. Misalnya seperti itu ya. Alurnya tadi kan berarti gini. Misalnya di sini Elsa ya. Elsa kemudian dia apa? Rekrutmen dulu kan? Rekrutmen dulu. Toh? Apakah dia berhasil rekrutmen? Kalau berhasil baru lanjut ke sana. Kalau tidak berhasil ya out, keluar. Berarti nggak sesuai. Baru masuk di perusahaan. Ya. Kalau sudah masuk di perusahaan, kemudian apa? Kemudian baru di training dan development. Nah, gitu loh. Training and development. Jadi alurnya seperti itu ya, teman-teman ya. Cara mencari pegawai itu, kita berarti rekrutmen dulu, tes, sudah masuk tempat kita, baru kita training and development. Kita tingkatkan kemampuan yang sudah ada. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah tercipta kontrol culture yang bagus atau budaya organisasi yang bagus. Tadi kan sudah ada ya di depan ya. Culture ya, culture. Culture control. Ya. Culture control. Ya. Jadi harapannya adalah bisa mengendalikan budaya organisasi itu bagus gitu loh. Nah, dari sini rumit nggak teman-teman? Jelas rumit. Karena belum tentu ya. Rekrutmen di sini belum tentu kita betul-betul dapat pegawai yang bagus. Ya enggak? Karena apa? Karena sifatnya tes itu kan bisa benar bisa salah ya. Tinggal peluangnya berapa persen. Nah, makanya ada sampai perusahaan itu menyewa rekanan untuk bisa melakukan rekrutmen. Karena rekrutmen ini yang langkah 1 ini sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Perusahaan itu kan maunya cuma mencari apa tuh? Profit, teman-teman. Bukan sosial. Kalau sosial berarti dia apa? Cenderung tidak perlu rekrutmen yang rumit gitu loh. Kalau sosial. Kalau pekerja sosial. Tapi kalau kita di perusahaan berarti kita kan perusahaannya mencari laba. Tentu dia juga nggak ingin memasukkan pegawai-pegawai yang tidak mampu bekerja gitu. Jadi alurnya jelas ya, dari Elsa tadi rekrutmen, kemudian masuk ke perusahaan, baru dia melakukan training and development. Trainingnya mungkin dikasih pelatihan apa, keuangan, pelatihan administrasi, dan lain sebagainya, supaya apa? Nilainya menjadi meningkat. Ya, tapi ketika dia rekrutmen, dia sudah apa? Sudah dinilai dulu bahwa dia punya potensi untuk itu. Oke ya? Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya. Pak, saya mau tanya. Silakan. Kan di sini banyak orang itu sudah mempersiapkan banyak persiapan di situ untuk wawancara ya. Di situ orang yang sangat pandai di situ tuh kalah dengan orang dalam, Pak. Itu menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Oke, pertanyaannya sangat sangat kasus yang sangat sering sekali terjadi di masyarakat. Oke, saya akan jawab. Seperti itu.
Oke. Nah, gini ya. Saya coba lihat. Oke. Nah, ini berarti ada nepotisme. Kalau saya nyebutnya nepotisme ya. Oke. Nepotisme itu tujuannya untuk apa, teman-teman? Ada yang ingin tahu kenapa kok organisasi atau instansi itu pengen memasukkan pegawai dengan cara nepotisme? Kenapa? Biasanya karena apa? Dapat uang mungkin, Pak. Uang bisa. Pak. Oke, apalagi? Teman dekat. Teman dekat. Keluarga, Pak. Keluarga. Oke. Ya. Oke. Uang, teman dekat, keluarga kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, logikanya ya, logika. Saya kasih logika aja. Perusahaan, ya, perusahaan. Itu kan dia banyak banget ya jumlah perusahaan atau instansi ya, atau instansi di Indonesia itu kan banyak sekali ya, teman-teman. Dan dia bertugas untuk mencari yang namanya apa kemarin? Keuntungan. Teman-teman mencari keuntungan itu tidak mudah loh, teman-teman. Ya, mencari keuntungan itu tidak mudah. Kalian harus mampu dan mau. Kan teorinya begitu. Orang-orang yang ada di perusahaan ini, ya, orang-orang yang direkrut ini, itu kalian harus apa itu? Yo, ngomong ini, biar mau bersama pantai. Ya, ada gangguan sedikit tadi. Oke. Perusahaan atau instansi itu kan ada beberapa orang, ya. Ini ada orang banyak. Nah, coba kalian pikir. Perusahaan itu ingin mencari keuntungan. Apa ada hubungannya dengan nepotisme tadi? Kan bisa jadi orang yang masuk di tempat kita, kalau pakai jalur nepotisme, bisa jadi dia tidak mampu, ya enggak? Maka kesimpulannya, perusahaan yang bagus, ya, perusahaan atau instansi yang bagus pasti, saya ngomong pasti ya, pasti akan mencari tenaga kerja yang berkompeten. Karena apa? Karena dia mencarinya keuntungan. Dia mencarinya laba, bahwa ini tuh sulit untuk didapatkan. Maka orang-orang yang ada di sini harus apa? Harus berkompeten. Kalau ini nggak berkompeten, perusahaan nggak mungkin bisa mencapai keuntungan. Maka kesimpulannya, perusahaan atau instansi yang bagus pasti akan mencari tenaga kerja yang berkompeten, bukan karena nepotisme. Tapi kalau kenyataannya ada yang nepotisme, berarti tidak perlu bermimpi untuk masuk di organisasi atau perusahaan seperti itu. Carilah perusahaan yang memang fair. Nah, kalau perusahaan itu fair, berarti yang dicari adalah kemampuannya, bukan bukan hanya uangnya saja, bukan hanya karena kedekatan saja. Ya, jadi prinsipnya adalah perusahaan atau instansi yang bagus pasti akan mencari tenaga kerja yang berkompeten, pasti itu. Bahkan dia sampai mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta untuk bisa ngetes kalian. Ya, misalnya PTA itu mau mencari pegawai, dia sampai bermitra dengan yang namanya yayasan atau jangan yayasan ya, organisasi atau apa di sini, bermitra dengan ini jasa psikologi, misal gitu ya. Psikologi kan biasanya yang ini ya, tes untuk masuk kerja ya. Sampai mengeluarkan uang mungkin 70 juta dan sebagainya untuk apa? Untuk bisa ngetes kalian itu. Kalau misalkan PTA itu jelek, nggak mungkin dia sampai mengeluarkan uang segini, ya nggak? Sampai dia menggandeng jasa psikologi yang lain. Nggak mungkin dia sampai seperti itu. Ya, lebih baik PTA udah langsung aja, siapa yang masuk dipilih aja, wawancara selesai. Kan gitu. Nggak perlu pakai jasa orang lain atau jasa pihak ketiga. Ini namanya pihak ketiga ya, jasa psikologi. Ya, banyak sekali perusahaan yang sampai seperti itu, teman-teman. Jadi buka wawasan kalian, buka mata kalian bahwa yang namanya perusahaan itu banyak sekali. Ya,
Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk tadi contohnya seperti itu, nepotisme. Nggak usah diurusi yang nepotisme, udah biarin aja. Tapi kalian fokus dengan kemampuan kalian, dengan kemauan kalian, supaya kalian bisa masuk di perusahaan yang bagus. Kalau perusahaannya itu bagus, dengan cara seperti ini ya, dia ngetes pegawai dengan cara membayar jasa psikologi, dengan anggaran yang sangat besar ini, pasti budaya kerjanya juga bagus. Nah, gitu loh. Jadi logikanya gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian itu masuk di perusahaan atau lembaga yang jalurnya saja sudah nepotisme, pasti di dalamnya juga nggak bagus. Percayalah. Jadi kalian nggak usah bersedih ketika kalian mungkin tidak diterima di tempat yang kalian inginkan, dan ternyata yang kalian inginkan itu tempatnya nepotismenya tinggi. Ya, artinya jalur teman, jalur dekat tinggi, nggak masalah. Di luar sana tuh banyak. Allah itu menciptakan rezeki kita itu besar ya, luas. Maka tugas kita sebagai apa? Orang yang mencarinya. Bukan kita bersedih karena kita mungkin ditolak atau tidak diterima pada satu instansi atau lembaga atau perusahaan gitu. Jadi prinsipnya perusahaan yang bagus pasti dia akan fair penilaiannya. Kalau perusahaan itu sudah fair, pasti budaya kerja di dalamnya bagus. Kalau budaya kerja bagus, ya jelas kita kerjanya nyaman, ya nggak? Kerjanya kita lebih enak gitu loh. Temannya juga teman yang benar-benar mampu diajak kerjasama. Sekarang saya tanya ke kalian, kalau kalian masuk di sebuah PT dengan jalur nepotisme, maka yang masuk di dalam PT-PT tersebut berarti juga nepotisme nggak? Iya. Kalau juga nepotisme, apakah dia mampu? Belum tentu. Nah, makanya ketika yang diambil oleh perusahaan itu adalah orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang hanya bermain dengan uang, maka yang masuk di dalam itu juga orang-orang yang seperti itu. Maka kalian akan berat kerjanya nanti, karena kalian akan bekerja sama dengan orang-orang yang belum tentu kompeten gitu loh. Jadi nggak usah khawatir dengan cara seperti itu. Ya, bahwa rezeki itu luas, rezeki itu banyak ya. Maka perusahaan yang bagus pasti akan menggunakan sistem rekrutmen yang tepat, sistem rekrutmen yang sesuai dengan asas-asas keadilan dan tidak mendiskreditkan atau menyampingkan orang-orang tertentu. Misalnya, ini segini nih, jangan gitu, enggak gitu. Dia benar-benar fair, dia yang dicari apa gitu. Gitu ya Mas. Tadi siapa? Ulin ya? Iya Pak. Baik Pak. Gitu ya. Jadi nggak usah sedih kalau misalkan suatu hari nggak diterima, itu pesan saya ya. Atau bagaimana? Atau kalian nanti punya perusahaan, tolong jangan nepotisme. Karena kalau nepotisme justru akan membahayakan perusahaan kalian sendiri gitu. Benar-benar dinilai aja bagaimana kemampuannya, skillnya, bahasa Inggrisnya, psikologinya, bagaimana cocok apa enggak, behaviornya, sikapnya bagaimana, perilakunya bagaimana, dinilai. Banyak sekali perusahaan yang menggunakan jasa psikolog untuk bisa menilai orang. Berarti berdasarkan kualitasnya ya Pak? Iya dong. Kalau perusahaan bagus, berkualitas, pasti juga pegawainya berkualitas. Tapi kalau perusahaan yang tidak menggunakan rekrutmen yang bagus, pasti pegawainya juga nggak bagus. Kalian nanti kerja di tempat kayak gitu pasti susah sekali. Ya, susah diajak kerja sama. Misalnya kalian dapat job pekerjaan ini ya satu gitu. Kalian harus kerja sama dengan orang lain, belum tentu dia mau loh. Karena apa? Sikapnya jelek. Enggak ngapain gitu misalnya gitu ya. Kerjakan sendiri, nah kita jadi nggak nyaman kan. Nah gitu. Jadi perusahaan itu pasti yang bagus pasti akan rekrutmennya juga bagus. Tapi kalau perusahaan sudah nggak bagus rekrutmennya, pakai jalur belakang dan sebagainya, udah tinggalin aja. Kalau emang nggak keterima nggak apa-apa. Gitu ya. Ada lagi yang lain silahkan. Ayo. Berkaitan dengan tenaga kerja ini. Yuk silahkan. Kan pas penerimaan tenaga kerja kan ada sistem kontrak dan tidak. Apakah sistem kontrak dan tidak itu mempengaruhi keuntungan perusahaan, Pak? Oke, terima kasih. Jelas mempengaruhi, karena kalau kontrak misalnya ada apa-apa bisa kita ini dulu, cut dulu. Jadi kontrak itu supaya meminimalisir risiko kesalahan dalam rekrutmen. Misalnya rekrutmen ini memilih si A untuk masuk, oke, kalian Anda diterima. Tapi kita kontrak dulu ya 6 bulan. Supaya apa? Supaya dia tidak salah memilih, gitu loh. Tidak salah memilih. Tapi ada yang langsung tetap apa enggak? Ada, langsung tetap ya ada, gitu. Itu salah satu teknik ya untuk meminimalisir risiko
kita bisa kesalah dalam merekrut gitu. Gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin tanya lagi. Oke ya, lanjut ya. Nah, sudah kelihatan share screen saya? Ya, Pak, sudah. Oke. Nah, ini ada sebuah bank namanya Bank Syariah Bukopin. Coba kita praktek ya. Artinya kita tuh pengen melihat syarat-syarat dari sebuah perusahaan yang bonafit itu apa aja syaratnya ya. Apakah kita bisa masuk di situ apa enggak? Nah, ini Bank Syariah Bukopin membuka lowongannya contohnya seperti ini ya. Nggak tahu ini masih berlaku atau enggak, saya hanya cari ya. Nah, kita coba lihat di sini ya, bagaimana dia mengontrol pegawai melalui rekrutmen. Di sini ada MDP namanya, posisinya, Management Development Program. Jadi Management Development Program ini adalah program supaya kita menjadi manajer di sana, tapi kita akan mengikuti pelatihan dulu. Jadi misalkan kalian sudah diterima nanti kalian tidak langsung bekerja, tapi kalian apa? Di training dulu langsung. Karena kalian akan dicalonkan menjadi pemimpin dari Bank Syariah Bukopin. Ya, syaratnya apa saja itu? Kita bisa lihat di situ ada male or female maximum age for selection is 28 tahun ya, maksimal ya. 28 tahun. Ada yang sudah lebih dari 28 tahun? Enggak ada ya? Semuanya masih muda semua ya. Oke. Agustus. Nggak tahu ini kapan ini. Kandidat minimum bachelor degree with minimal GPA 3. Untuk PTN, PTS 3,25. Out of 4. Siapa yang IP-nya di bawah 3? Kalau di bawah 3, belajar untuk mengubah IP menjadi 3 ya minimal ya. Jadi syaratnya minimal 3. Oke, apalagi? Memiliki pengalaman organisasi. Boleh. Atau pekerja. Ini kalian tuh kalau kayak gini tuh dipelajari ya. Dipelajari supaya nanti ini dikejar. Jadi syarat-syarat ini dikejar, dan nanti ketika kalian lulus sudah siap untuk diterima, sudah siap untuk tes. Fluent in English for both written and English ya, bahasa Inggris, komunikasi, dan lain sebagainya. Ini willing to be placed all over Indonesia, akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Ya, nah ini syarat-syarat kita untuk bisa bekerja di perusahaan ini gitu loh. Nah, teman-teman, artinya teman-teman harus menyiapkan syarat-syarat ini. Apakah teman-teman sudah masuk? Nah, kalian kalau sudah masuk baru bisa mendaftar di sini gitu. Ya. Itu salah satu contohnya seperti itu, teman-teman. Jadi tips dari saya, kalian cari syarat-syarat pekerjaan yang kalian inginkan. Kalian mau jadi apa? Kalian mau jadi kerja di Bank Syariah, cari syarat-syaratnya. Oh ini. Oke, siap daftar gitu. Jadi mulai dari sekarang itu disiapkan gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Nih, kalau ini staff legal, ya, staff legal, kantor pusat, ya. Nah, nih, ini S1-nya harus jurusan hukum, ya. Kalian bukan hukum jadi nggak bisa, ya. Memahami akad pembiayaan perbankan syariah. Kalian udah paham belum akad pembiayaan bank syariah? Udah paham? Kayaknya ya, kayaknya. Nah, dari sebagainya itu salah satu contoh apa? Rekrutmen.
Jadi rekrutmen itu adalah cara perusahaan untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan berkompeten. Ya. And so on. Banyak sekali ya. Silakan ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan pekerjaan rekrutmen tadi. Oke, lanjut ya kita ya. Nah, sekarang kalau sudah masuk rekrutennya, misalnya si siapa tadi, Elsa ya. Elsa diterima kerja di Bank Syariah Bukopin tadi misalnya ya. Saya di sini Bank Syariah Bukopin. Bank Syariah Bukopin. Ya. Nah, terus apa yang akan dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin untuk meningkatkan si Elsa ini? Nah, dia harus melakukan yang namanya tadi apa namanya? Mbak Tari, apa tadi? Training, Pak. Oke, training and development. Training and development. Training and development. Nah, ini untuk apa? Mengontrol si pegawai tersebut. Nah, yang di training apa? Pertama skill ya, tentu skill. Terus 2 behavioral itu perilaku ya. Kalian pengen nggak kalau punya pegawai itu korupsi di tempat kalian atau nyolong? Misalnya kalian punya kasir, nyolong duit 10.000 kan nggak mau ya. Nah, makanya di training perilaku. Ya. Dua hal ini yang akan menjadi bahan topik dalam skill and development. Training and development ya. Nah, skill ini berarti berkaitan dengan pekerjaan kalian. Kalau pekerjaan kalian nanti adalah staff legal, tentu yang berkaitan dengan legal. Ya, teknik-teknik dan lain sebagainya. Bisa dua hal ya. Skill ini bisa atau training ini bisa dibagi dua, namanya on the job training. On the job training. Dan yang kedua adalah off the job training. Off the job training. Kalau on the job training, berarti kalian training itu sambil kerja, diawasi oleh si senior kalian. Misalnya Fajar diterima di Bank Syariah, misal gitu ya. Terus dia on the job training dulu. Berarti kalau on the job training itu berarti kalian langsung kerja, tapi kalian diawasi oleh senior kalian. Sedangkan kalau off the job training, berarti kalian tidak kerja, tapi masuk di pelatihan dulu. Jadi pelatihannya di luar kantor, bukan di dalam kantor. Jadi harus dibedakan ya. Nah, mana yang lebih efektif? Tentu dua-duanya dilakukan. Misalnya pertama kalian off the job training dulu. Di Jakarta, misal gitu ya, di Jakarta. Terus di training ya, di training. Sampai 5 bulan, misalnya gitu ya, 5 bulan. Terus kalian apa? OJT, on the job training, misalnya di Manado selama 1 tahun. Nah, di Manado ini kalian langsung masuk ke cabang Bank Bukopin Syariah tadi. Ya. Kalian dipersiapkan untuk menjadi staf yang sudah ahli dengan cara apa? On the job training. Jadi kalian dari Jakarta ini off the job ya. Jadi di luar perusahaan oleh pihak ketiga menjadi fasilitatornya, memfasilitasi kalian untuk training, skill dan lain sebagainya. Nanti di Manado kalian sudah langsung praktek. Itu namanya penggabungan antara off the job training dan on the job training. Gitu ya. Nah, itu mengontrol bagaimana pegawai bisa meningkatkan kinerjanya sedemikian rupa.
Oke ya. Nah, ini materinya ada 2, skill sama behavioral. Kalau behavioral biasanya bagaimana dididik ya. Kalau di training ini dididik bagaimana dia harus bersikap. Kalau misalnya ada pegawai yang males atau pegawai yang mungkin tidak bisa diajak kerjasama, apa yang harus kita lakukan? Dan gitu nanti di training ini akan dilakukan. Nah, itu supaya apa? Perusahaan bisa mengontrol pegawainya gitu. Nah, cara-cara yang saya ajarkan ini bisa kalian terapkan ketika nanti punya usaha. Misalnya kalian mau jualan produsen tempe ya, produsen tempe. Kalian misalnya punya 3 orang tenaga ya. Nah, kalian ini off the job training dulu. Misalnya setiap Senin kalian kasih pengetahuan apa berkaitan dengan apa, teknik-teknik dan sebagainya. Lalu mungkin ketika mereka bekerja kalian masih mengawasi mereka, diawasi satu persatu, masaknya benar apa enggak, kalau enggak benar diperbaikin gini. Nah, itu namanya kalian menerapkan yang namanya training and development meskipun dengan kapasitas yang sederhana. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu kita bisa adopsi, kita bisa lakukan. Kita bisa terapkan di perusahaan kita atau usaha kita atau bisnis kita nanti. Silakan ya, ada yang ingin ditanyakan, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo berkaitan dengan pekerjaan, perusahaan, bisnis, berkaitan dengan training and development, dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kita coba lanjutkan ya. Nah, kalian sudah lihat di situ ada demografi karyawan. Nah, di sini ini perusahaannya BRI Syariah ya. BRI Syariah, lagi-lagi ke BRI Syariah. Kita lihat di sini status karyawannya, dia pegawainya ada tetap dan kontrak 4.600 sekian. Disusul dengan alih daya. Alih daya itu berarti dia sebenarnya dari suatu posisi tertentu kemudian dialih dayakan ke posisi yang lain. Gitu ya. Nah, di sini ada SMA, ini ya SMA ya, SMA, D3, S1, S2, S3 ada, 1 orang. Ini biasanya direktur ya. S2 92 orang, dan S1-nya 3.000, yang paling banyak S1 ya, 3.935 pegawai. Nah, yang akan menjadi catatan saya di sini adalah bahwa ternyata Bank BRI sudah melakukan yang namanya
pelatihan nih, pelatihannya nih. Nah, BRI saja sudah melakukan pelatihan dalam bentuk internal training ya maupun external training dengan menggunakan metode in-class training, tatap muka dan e-learning. Pelaksanaan e-learning diwujudkan melalui portal e-learning pintar, ujian online, webinar, dan video conference. Jadi semuanya itu tetap dilatih ya teman-teman. Nek kalian itu punya perusahaan, ya tetap dikontrol dengan cara dites. Misalnya perusahaan tempe, kalian punya produsen tempe, punya pegawai 2 orang, misalnya gitu ya, 2 orang, ya tetap nanti ketika kalian selesai training, dites, trainingnya bekerja apa enggak. Setelah di training, kok nilainya masih jelek, berarti training kalian tidak efektif. Ini BRI saja dia melakukan yang namanya apa? Penilaian, ya. Ujian online, ini ada nih, ujian online, webinar, video conference, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk bahwa perusahaan besar sekaliber BRI, dia juga apa? Dia juga melakukan yang namanya pelatihan dan juga dinilai pelatihan itu apakah efektif. Oke. Dari contoh ini kan kita sudah bisa melihat ya bahwa yang namanya perusahaan besar, perusahaan bagus, itu pasti sistemnya sudah berjalan dengan baik. Sistem pengendalian manajemennya sudah berjalan dengan baik. Yaitu apa? Dengan melakukan tes di akhir sesi trainingnya. Trainingnya berhasil apa enggak? Kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin nepotisme, itu tidak ada tempat. Nepotisme itu tidak ada tempat di perusahaan yang memang betul-betul siap untuk memiliki kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun. Atau perusahaan yang memang benar-benar tujuannya adalah mendapatkan kinerja yang bagus. Mana? Kan nggak ada kan? Dari tadi kan jelas semua. Dari tadi jelas semua bahwa oh dia di training, bahkan ada 221 program training. Banyak sekali ya. Nah, jadi tidak melulu soal nepotisme. Mungkin ada di daerah kita, di sekitar kita bahwa nepotisme itu berjalan, tapi sudah biarkan saja. Kita mencontoh yang baik saja ya. Memang betul-betul perusahaan besar. Perusahaan besar, perusahaan bagus pasti akan melakukan training dengan bagus. Dari mulai rekrutmen, training, dan kemudian dites dengan bagus. Karena tujuan mereka adalah untuk apa? Mendapatkan pegawai yang berkompeten, bukan pegawai yang berasal dari keluarga mereka sendiri. Bukan seperti itu. Ini demi tercipta perusahaan yang sehat, perusahaan yang bekerja baik, gitu. Oke ya, jadi diingat-ingat ya. Dari rekrutmen, terus training and development, baru apa? Di tes atau penilaian. Ya, jadi sekali lagi saya tulis ya di sini ya. Jadi sistem pengendalian ya, pengendalian pegawai itu dimulai dari tadi 1 rekrutmen, 2 training and development, yang ketiga adalah penilaian. Itu ya, 3 itu ya kalian ingat-ingat ya. Rekrutmen, training and development, dan penilaian yang terakhir. Yalah, tidak ada perusahaan yang pengen punya pegawai kok nggak mampu kerja.
Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan rekrutmen, training and development, dan lain sebagainya untuk mengontrol pegawai kita ya, mengendalikan pegawai kita. Oke, kalau memang tidak ada, untuk materi hari ini cukup di sini karena memang materinya hanya sedikit ya. Kita akan sambung lagi insya Allah minggu depan. Seperti ini ya insya Allah. Nah, semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran urusan-urusannya. Sampai jumpa minggu depan. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.